Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umri dunya wa din, amma ba'du. Anak-anak yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang dan masih bisa berjumpa kembali meskipun selalu melalui daring ya. Kita doakan, kita berdoa bersama, semoga pembelajaran tatap muka kita segera bisa terwujud. Kita bisa belajar semuanya di sekolah tanpa dipilah-pilih ya, tanpa di kelompok-kelompok. Dan semoga pandemi ini segera berlalu dan segera hilang ya. Mari sebelum kita belajar, awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa. Langsung saja anak-anak, di minggu ke-8 ini ya, tidak terasa kita sudah memasuki minggu 8. Tinggal 1 minggu lagi ya, minggu depan pembelajaran terakhir kita. Kita akan menjelang penilaian tengah semester ataupun PTS ya. Jadi Bapak harapkan kalian tetap semangat belajarnya meskipun daring terus ya. Namun Bapak berdoa semoga kalian menjadi anak soleh-solehah dan bermanfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran hari ini ya, kalau kemarin kita sudah mengamati gambar ya, untuk pembelajaran hari ini kita lanjutkan yaitu di halaman 25 tentang mencermati bacaan ya. Bapak besarkan ya. Nah, di sini ada bacaan tentang kehidupan semut ya, yang sifatnya selalu hidup bersama. Nah, kita bisa mencontoh kehidupan semut yang hidupnya selalu bergotong royong ya. Mereka membawa makanan bersama ya. Terkait dengan cerita ini ya, kita manusia juga hidup juga tidak sendirian ya, karena kita terkenal dengan nama makhluk sosial. Nah, apa sih makhluk sosial itu? Makhluk sosial ini adalah selalu membutuhkan bantuan orang lain ya, karena tidak semua karena tidak semua manusia ini ya bisa hidup sendirian ya. Sekalipun bisa hidup sendirian, pasti dia tetap membutuhkan bantuan orang lain. Sekecil apapun ya, pasti dia akan tetap membutuhkan bantuan orang lain ya. Mungkin petani bisa menanam padi ya tanpa harus membeli beras, tapi petani pun harus mencari air untuk mengairi sawahnya, harus membeli pupuk untuk menyemprot tanamannya. Nah, tentu ya petani harus membeli pupuk, mencari bibit dari orang lain ya. Tidak bisa petani ini membuat bibit sendiri. Mungkin bikin pupuk mungkin bisa, tapi bibit tentu akan mencari di orang lain yang lebih baik. Seperti itu anak-anak ya. Nah, intinya kita selaku manusia harus selalu gotong royong ya, bersama, selalu hidup bersama. Dengan adanya kita hidup bersama ataupun yang dikatakan sosial ya, maka kita pun harus selalu ya saling berbuat baik ya. Nah, sebagaimana tulisan ini, kalau kita ingin pintar maka harus belajar kepada guru. Kalau kita ingin makan maka harus membeli beras yang nantinya dimasak atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Nah, untuk semua kebutuhan tersebut kita pasti akan membutuhkan orang lain. Nah, sebaliknya Allah ini tidak membutuhkan bantuan siapapun juga ya, karena Allah ini maha kaya. Nah, terkait dengan cerita ini ya, kita akan membahas yaitu Asmaul Husna. Cuma tidak semua, hanya 4 saja, karena kalau kita bahas semua 99 maka tidak cukup waktunya ya. Nah, di sini kita akan membahas yaitu tentang Asmaul Husna As-Samad, yang artinya yaitu Allah maha dibutuhkan ya. Artinya apa? Yaitu Allah tempat meminta. Nah, jadi kalau kita mendoakan teman kita, mendoakan orang tua kita ya, kita hanya berdoa kepada Allah ya. Ya Allah, berilah aku kesehatan. Ya Allah, berilah aku kemudahan dalam mencari rezeki. Ya Allah, berilah aku kemudahan dalam menjalankan perintah-perintahmu dan menjauhi laranganmu. Itu selalu hanya kepada Allah. Jadi kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah ya, meminta pertolongan sesuatu yang agung kepada selain Allah. Jangan kita ada begini, alhamdulillah gara-gara aku mempunyai
jin ya, gara-gara aku mempunyai sesuatu benda yang namanya cincin, aku akhirnya selamat ya. Kayaknya kalau tanpa ada bantuan cincin ini mungkin aku akan celaka. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kita hanya percaya kepada Allah saja, karena Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Somad, artinya Maha yang dibutuhkan. Kita meminta ini hanya kepada Allah saja ya. Kita setelah bekerja, setelah belajar, kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah belajar. Ya Allah, aku sudah bekerja. Sekarang berilah ilmumu kepadaku. Ya Allah, berikanlah rezekimu kepadaku, karena aku sudah berusaha. Itu ya. Nah, itu anak-anak ya. Nah, kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Muqtadir ya. Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa. Nah, ataupun Allah Maha Menentukan. Nah, dengan kemahakuasaannya Allah, maka Allah ini menciptakan alam semesta beserta isinya ya. Bahkan dari yang tidak terlihat sampai yang terlihat besar ya, itu ya. Sungai, gunung ya, tanaman-tanaman, binatang yang ada di darat maupun yang laut ya. Nah, semuanya itu wajib kita syukuri, karena dengan segala kemahakuasaannya Allah ini ternyata kita diberi kenikmatan ya. Coba kalau Allah tidak maha kuasa, mungkin kita tidak kebagian makanan ya. Mungkin kita hari ini tidak bisa menghirup udara segar. Nah, tapi karena kemahakuasaannya Allah berkehendak ya. Allah ini yang memiliki kekuasaan, yang memiliki segala sesuatunya, maka Allah ini memberikan kita rezeki yang ternyata kita tidak tahu ya. Contoh napas ya, contoh sehat. Padahal hari ini pandemi corona masih ada, namun oleh Allah kita masih diberi kesehatan dan kesempurnaan. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itu maka kita harus bersyukur ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberi aku nikmat yang tak terbilang ya. Nah, karena kalau kita diberi nikmat oleh sesama makhluk ya, umpamanya ada orang lain membantu kita, ya paling bantuannya atau nikmat orang lain yang diberikan itu hanya saat itu saja. Tapi kalau Allah memberi nikmat kepada kita, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, Allah telah memberikan nikmat kepada kita ya, yang bahkan kita sendiri tidak tahu nikmatnya ya, yang mana-mana saja gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi nikmat Allah itu, rezeki Allah itu bukan hanya berupa uang ya, tapi rezeki Allah itu, nikmat yang Allah telah berikan itu banyak sekali ya, bukan hanya sekedar uang ataupun makanan ya, termasuk sehat, kita bisa belajar, kita bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah salah satu nikmat yang telah Allah berikan. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah dengan selalu minimal mengucapkan alhamdulillah, subhanallah. Nah, selalu memuji kepada Allah gitu ya. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Muqaddim, artinya Allah Maha yang terdahulu. Dengan Allah yang Maha terdahulu berarti tidak ada satupun makhluk yang mengawali sebelum Allah. Jadi sebelum adanya Allah tidak ada siapapun. Nah, contoh dalam tulisan ini ada kursi dan meja ya, di rumah atau di sekolah. Nah, kursi dan meja ini dibuat oleh tukang kayu. Nah, kemudian ada pertanyaan, siapakah yang lebih dahulu? Yang terlebih dahulu ada ya. Siapakah yang lebih dahulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Ya, tentu jawabannya adalah tukang kayu dahulu ya. Karena kursi dan meja ini dibuat oleh tukang kayu. Nah, begitu juga Allah ya. Jadi Allah ini lebih dahulu daripada makhluk ciptaannya. Jadi tidak ada yang lebih terdahulu daripada makhluknya ya, yaitu hanya Allah saja. Dengan adanya Allah Maha Al-Muqaddim, maka kita selalu ingat bahwasanya Allah ini adalah selalu mengawasi ya. Kalau CCTV manusia mungkin ada rusaknya, tapi kalau CCTV Allah ini tidak akan pernah rusak selama-lamanya ya. Makanya kita selalu waspada, selalu takut akan perbuatan dosa. Dan kemudian yang terakhir yaitu anak-anak, yaitu Asmaul Husna Al-Baqi, yang artinya Allah Maha Kekal ya. Artinya apa? Allah ini tidak akan pernah rusak ya, tidak akan pernah kurang. Berbeda dengan makhluknya ya.
gunung api akan meletus, ya, air akan membanjiri, ya, api akan membakar merusak lingkungan, ya. Manusia akan mati, ya. Sebaliknya dengan Allah ini tidak akan pernah rusak, kekal selama-lamanya. Itu anak-anak, ya. Mungkin ini saja pembahasan atau pembelajaran untuk hari ini dari Bapak. Tidak ada tugas yang perlu disampaikan atau yang dikerjakan untuk hari ini, ya. Kalian hanya menyimak pembelajaran saja, ya. Sebagai absen untuk hari ini, Bapak minta kalian ketik nama dan kelas, ya. Kalau ada kritik yang membangun, Bapak sangat senang sekali. Tolong kalian ketik di kolom komentar pada video tersebut, ya. Pada video ini maksudnya Bapak, ya. Jadi di bawah ini di kolom komentar, ya, kalian ketik nama kelas, ya. Kalau 6A ya 6A, 6B 6B, 6C 6C, ya. Awas, namanya usahakan yang lengkap, ya. Jangan nama samaran ataupun nama pendek, tapi nama komplit, nama lengkap, ya. Jadi nama lengkap, kemudian kelasnya kelas berapa, ya. Maksudnya kelas apa, ya. 6A atau 6B 6C, ya. Kemudian kalau ada kritikan, Bapak sangat senang sekali, ya. Umpamanya begini, Bapak pembelajarannya kurang baik, ya, suaranya nggak kedengeran, atau yang lain lagi, ya. Bapak sangat senang, ya. Bapak nggak marah, justru senang, ya. Kalau Bapak dikritik seperti itu senang, ya. Berarti kalian memperhatikan pembelajaran Bapak, ya. Dibanding dengan yang suka muji-muji, Bapak mah sebenarnya kurang bangga, ya, dipuji-puji itu, ya. Bapak justru senang dikritik karena Bapak ingin menjadi yang terbaik, ya. Pasti kesalahan Bapak, kekurangan Bapak banyak sekali, ya. Jadi Bapak ingin kritik yang membangun dari orang tua atau dari kalian, supaya Bapak lebih baik lagi dalam mengajar. Terima kasih, ya, Bapak ucapkan, ya. Semoga hari ini bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Bapak cukupkan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.